Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita kembali berjumpa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini bersama saya sudah hadir seorang yang sangat luar biasa dan tentunya tidak asing lagi di hadapan kita semua. Romo Handaka Wijananda, pendiri Ehipasiko Foundation, dan juga seorang pengusaha muda, Bapak Kevin Wu, Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia bidang industri kreatif. Luar biasa sekali. Baik pemirsa yang berbahagia, langsung saja kita sapa Romo Handaka Wijananda dan juga Pak Kevin Wu. Apa kabar? Baik, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Ya, ini luar biasa sekali. Pada kesempatan ini kita bisa diskusi sama-sama di program Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kita akan diskusi mengenai usaha yang bermanfaat. Di jalan utama berunsur 8, salah satunya dijelaskan mengenai usaha yang benar. Usaha yang benar tentunya juga usaha yang membawa manfaat untuk orang lain dan juga untuk kita sendiri. Betul. Dan Pak Handaka Wijananda atau Romo Handaka juga sebagai pendiri dari Ehipasiko Foundation ini luar biasa sekali. Bisa dijelaskan, ini usahanya sungguh-sungguh luar biasa, tentunya sudah banyak sekali membawa manfaat untuk umat Buddha. Bisa dijelaskan, Romo, mengenai Ehipasiko? Ya, baik Romo Mulyadi dan pemirsa TVRI yang terhormat, yang kami sayangi. Sekilas mengenai Ehipasiko Foundation, itu sebuah yayasan yang bergerak di 3 bidang, yaitu studi, aksi, dan meditasi. Studi itu kita melakukan penerbitan buku-buku, kemudian juga pengajaran ajaran Buddha ke berbagai pelosok di Indonesia. Kemudian di bidang aksi kita melakukan bakti sosial lintas agama, kemudian juga pemberian beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi tapi kurang mampu. Saat ini sudah ada sekitar 3.000, Romo. 3.000? Ya, yang siswa yang kami santun Luar mulai biasa. dari TK sampai S3. Ya, kemudian ada juga kita meditasi. Meditasi ini penting sekali karena tidak lengkap kalau cuma studi dan aksi, tapi juga harus meditasi. Nah, meditasi kita memberikan kursus meditasi selama 1 hari atau mungkin pas weekend gitu, bisa di rumah aja secara mandiri atau secara berkelompok begitu. Jadi inilah yang utama kita lakukan sudah selama 2002 sampai sekarang. Jadi 18 tahun terakhir ini. 18 tahun Ehipasiko sudah melakukan aksi ya, luar biasa. Itu usaha benar ya. Usaha yang benar dan bermanfaat. Ya. Lalu benefitnya apa untuk Ehipasiko sendiri? Nah, sebenarnya kita ini kan yayasan, jadi sifatnya nirlaba, tidak untuk profit begitu, non profit. Jadi kita ada dana masuk dari sumbangan dari umat atau masyarakat luas, juga ada dari penjualan buku atau merchandise. Nah, itu hasilnya kita alokasikan semua untuk kegiatan perwujudan misi visi tadi itu, Romo. Jadi tidak ada profit yang spesifik untuk kepada pemegang saham atau pendiri apa, tidak ada. Jadi kita lakukan itu bakti saja. Untuk bakti kepada bangsa ini, kepada agama Buddha. Demikian adanya, Romo. Luar biasa ya. Baik, kalau mengenai buku-buku yang diterbitkan oleh Ehipasiko sendiri sekarang ini sudah berapa banyak? Itu saya sampai tidak hafal, Romo. 18 tahun ini mungkin sekitar 320 judul. Termasuk mendatangkan Yang Mulia Ajahn Brahm ya? Ya, itu kan sebagai narasumber talk show ya. Tapi buku Ajahn Brahm sendiri sudah mungkin ada sekitar 15 buku. Ya, itu bestseller di mana-mana, paling diminati. Karena ya bahasa sehari-hari dan universal ya. Semua agama saya rasa bisa mendapat manfaat dari buku-buku beliau. Luar biasa jadi total mungkin 320-an ada mungkin gitu bukunya. 320 kurang lebih ya buku dari sekitar segitu yang kita terbitkan. Ajahn Brahm. Tidak, Ajahn Brahm cuma 15 saja. 15. Yang lain ya kadang saya tulis sendiri, kadang saya terjemahkan dari bahasa Inggris atau dari bahasa Pali begitu. Yang membantu Pak Handaka berapa banyak orang yang terlibat? Sebetulnya kalau di kantor pusat paling ya 10 orang saja. 10 orang. Ya, 10 Mereka orang. relawan atau memang profesional? Ada yang profesional, ada yang relawan, campuran lah gitu ya.
Tapi kalau di seluruh Indonesia ada juga yang di cabang-cabang tuh relawan total mungkin hampir 2.000 orang dari relawan kami. Sampai ke luar Jakarta maksudnya ya? Ya, sampai ke pelosok-pelosok di desa-desa, total kami ada 60 cabang. 60 cabang Iya, Ehipasiko. tapi tidak punya kantor gitu Romo. Jadi hanya ya zaman sekarang ya Pak Kevin juga tahu lah, kita bisa virtual office gitu ya. Ada markasnya tetapi ya hanya untuk kumpul-kumpul saja, bukan building seperti itu gitu. Tapi ya efektif, ya efisien juga, yang penting kerjanya, actionnya gitu. Baik, menarik sekali Romo Handaka. Dan sebelum kita lanjut, Romo Handaka dan juga nanti saya ke Pak Kevin, kita break sebentar, kita ikuti dulu informasi-informasi yang akan ditayangkan. Baik pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Romo Handaka Wijananda dan juga Bapak Kevin Wu. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan mengenai Ehipasiko, kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, mengenai Pak Kevin Wu, seorang pengusaha muda ini, bagaimana menurut Pak Kevin dengan penerapan sehari-hari usaha yang bermanfaat di dalam kehidupan Pak Kevin sendiri? Baik, terima kasih Romo Mulyadi, Romo Handaka yang sangat saya hormati. Terkait dengan topik kali ini adalah usaha yang bermanfaat. Tentu ini menjadi motivasi saya dalam melakukan kegiatan usaha. Ya, saya sama dengan Pak Handaka memilih jalur sebagai umat rumah tangga, juga membawa misi bagaimana agar keseharian, aktivitas keseharian ini bisa memberikan kontribusi bagi banyak orang, Pak Handaka, Romo Mul. Iya. Jadi usaha-usaha yang saya lakukan saat ini ada terbagi jadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, bisnis yang utama itu di bidang pelatihan dan konsultasi, sifatnya pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, produk-produk yang juga kami lakukan adalah di bidang platform startup. Ini yang kami sedang kembangkan. Yang ketiga di bidang logistik. Kebetulan logistik dari family business dan sedang kami kembangkan. Nah, semua usaha tadi memang awalnya selalu cetana motivasi utamanya adalah berupa bagaimana setiap produk ini harus bisa memberi manfaat seluas-luasnya. Maksudnya cetana apa, Pak Kevin? Cetana itu motivasi awalnya nih, dasarnya nih, niatnya nih. Iya. Jadi kalau kita mau melakukan usaha, terlebih ya selama berapa bulan terakhir ini kan kita menghadapi satu fenomena yang sedang menerpa bukan hanya umat Buddha, bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Ya, di mana kita sedang merasakan bersama-sama satu penderitaan berupa wabah COVID hari ini. Kami selalu berpikir mencari solusi. Ya, sebagai seorang umat Buddha, saya melihat bahwa ya kondisi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya, kita tidak bisa mengelak. Tapi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi. Nah, hal ini belum tentu saya temukan di motivasi di tempat yang lain gitu. Di teman-teman yang lain maksudnya. Ada yang pesimis, ada yang takut, ada yang cemas, ada yang menghindar, ada yang berbulan-bulan juga nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Oleh karena itu, ya saya dan teman-teman juga akhirnya ya kita memberi semangat nih ke teman-teman, memberi manfaat. Bahwa ketika situasi eksternal tidak bisa kita kontrol, situasi di luar diri kita tidak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol tetap sikap dan mental kita. Betul. Bagaimana kita menjawab permasalahan-permasalahan ini? Jangan menambah beban pemerintah, jangan menambah beban keluarga, termasuk diri Anda. Ya. Jadikan kondisi ini sesuatu yang positif. Oleh karena itu muncullah satu upaya, Romo, di sini. Dan upaya itu kami coba lahirkan dalam bentuk satu platform digital. Ini yang coba kami kembangkan saat ini, Romo. Tapi tetap motivasi, cetana, dan tujuan awalnya adalah bagaimana bisa menjawab. Nah, ini juga mungkin tantangan bagi teman-teman pemirsa di rumah. Sebagai seorang umat Buddha, mungkin salah satu kata kunci dalam berusaha hari ini, bahkan di dunia digital dan startup, adalah bagaimana kita menggali masalah. Ini kan menjadi lucu nih.
Mencari masalah. Menggali. Oh, Ada bedanya tuh ya. beda. Beda ya. Ketika kita menemukan masalah atau kita tidak menemukan masalah, Romo, Ya. justru harus kita gali. Karena kata kunci saat ini adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah solusi yang menjawab masalah real. Baru bisa kita kembangkan menjadi satu bisnis, usaha atau upaya yang benar sesuai dengan topik hari ini. Upaya yang memberi manfaat. Kalau kita berusaha hanya niatnya untuk mencari uang, hanya untuk mencari keuntungan, tanpa punya dasar yang kuat menjawab solusi masalah besar, maka biasanya bisnis-bisnis seperti ini tuh nggak kekal atau nggak kuat. Ya. Apa yang dilakukan oleh Eipasiko misalkan, dia menggali masalah apa? Misalkan kebutuhan dharma di daerah, Ya. kebutuhan pemahaman bagi para tenaga pengajar, Betul. ya dan lain sebagainya. Ini kan masalah. Nah, mau itu masalah sifatnya fisikal seperti makan, kebutuhan pokok, pakaian dan lain sebagainya, kita gali masalahnya. Termasuk di tengah COVID hari ini. Kondisi COVID hari ini banyak sekali masalah. Justru disitulah peluang bagi kita sebagai umat Buddha tampil sebagai solusi. Dan kalau memang kita memilih sebagai umat yang berumah tangga, maka solusi itu bisa berupa bisnis nantinya. Itu peluang atau ancaman atau kendala sebetulnya? Ya, pada akhirnya tadi muncul semua, Romo. Tadi saya katakan bahwa kondisi eksternal yang tidak bisa kita kontrol bisa berupa ancaman, bisa berupa masalah, sekaligus kalau mindsetnya benar menjadi satu peluang. Jadi kendala itu malah jadi peluang. Maka gitu jadi ya? peluang. Bisa ditransformasi. Ya? Betul. Nah, inilah cara menurut saya ya, Romo Mulyadi Ya. nanti boleh dikoreksi Pak Handaka. Justru inilah cara pandang umat Buddha yang benar sebenarnya. Ya. Jadi diawali dari niatnya dulu ya. Niatnya dulu. Sebelum kita berbisnis, melangkah ke arah bisnis, niat awalnya apa, cetananya apa? Betul. Gitu ya, bermanfaat atau tidak. Betul. Ya. Kemudian juga dari sikap mentalnya ini. Betul. Sikap mentalnya ini apa? Yang dibangun seperti apa gitu ya. Baik Pak Kevin dan Romo Handaka, kita akan lanjutkan setelah tayangan informasi. Pemirsa yang berbahagia, menarik sekali dan tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Romo Handaka Wijananda dan juga Bapak Kevin Wu. Sebelum kita melangkah kepada usaha yang bermanfaat, tentunya diawali dari niat awal. Membangun usaha, niatnya apa? Kemudian sikap dan mental kita di dalam berusaha seperti itu, seperti apa? Itu tadi disampaikan oleh Pak Kevin ya. Baik, bisa dilanjutkan Pak Kevin? Siap. Ya. Nah, atas dasar itu sebenarnya usaha-usaha yang saya lakukan tadi ya berupa logistik company, karena kita mau menjawab nih kebutuhan bisnis hari ini itu sulit terhubung ke konsumen. Jadi banyak bisnis yang kena lockdown, PSBB, Ini artinya peluang ya, peluang. peluang bisnis di masa COVID-19. Iya, karena bisnis nggak bisa berhenti. Orang tetap butuh penghidupan yang nggak bisa di stop karena ada kebutuhan. Ya, ekonomi, Baik ya. pebisnisnya maupun konsumennya. Nah, saya mau tanya Ya. pencipta buku Siap. nih, pengarang buku nih. Gitu. Ada ciri-ciri atau syarat-syarat supaya ini kelihatannya manfaat atau enggak nih usaha saya nih? Ya, Romo. Jadi kalau tadi Romo mengatakan mengenai niatnya gitu, atau tadi Pak Kevin juga yang formula dari niat itu betul sekali ya. Jadi dari niatan muncul kan action gitu, perbuatan atau kamanta gitu. Ya. Ya dari sangkapa atau perniatan Ya. muncul perbuatan yaitu kamanta. Dan kamanta diulang-ulang itu menjadi penghidupan, ya kebiasaan itu jadi ajiwa atau penghidupan atau pencaharian. Nah tadi Romo di awal segmen ini mengatakan mengenai dari jalan suciwan 8 faktor tadi, Ya. yaitu ada faktor-faktornya antara lain yang 3 kami sebutkan tadi. Ya, Betul. kita sekarang bahas sedikit mengenai penghidupan benar sama ajiwa. Dan kemudian nanti ada satu lagi faktor yang terkait yaitu pengupayaan atau pengusahaan benar. Jadi ini sebenarnya nyambung ya, semua. lingkaran Iya, ya. iya, luas sekali. Tapi Nggak bisa kita bahas satu-satu poin, tidak satu bisa, poin ya. terkait, Karena saling menyangkut yang terkait. lain, saling Ya, terkait. Baik. tapi kita berusaha singkat saja. Misalnya jadi Buddha Guru Agung kita mengatakan bahwa kita tuh hendaknya punya penghidupan yang benar. Apakah yang dimaksud dengan benar?
Ini menarik, Romo. Jadi benar tuh satu tadi membawa kebermanfaatan. Ada manfaatnya. Pasti itu, Romo sudah tegaskan dari awal ya. Kemudian yang kedua, ini agak unik juga, yaitu sesedikit mungkin limbah. Effluent itu bahkan Buddha bilang kalau bisa tidak ada limbahnya. Nah, limbah dalam pengertian luas yang mungkin Pak Kevin nanti bisa jelaskan ya. Baik secara material, mungkin secara sumber daya yang lain begitu, limbah, kemubaziran begitu. Dan yang ketiga adalah tidak merugikan pihak manapun. Kalau misalnya tidak bisa zero defect-nya itu minimal seminimal mungkin. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Baik manusia sesama ataupun mungkin hewan-hewan apa alam sekitarnya, kalau bisa tidak sampai terugikan tadi itu. Nah, inilah syaratnya. Dan ada juga Buddha memberikan beberapa larangan gitu ya, bukan larangan secara keras tapi kalau bisa dihindari, himbauan, rekomendasi gitu, anjuran supaya tidak berdagang yang melibatkan makhluk hidup, misalnya seperti manusia, mungkin perbudakan zaman dahulu ya. Ada juga daging, dalam arti misalnya memotong, menjaga, seperti itu dihindari kalau bisa. Kemudian juga misalnya senjata, racun, zat-zat yang memabukkan, nah itu kalau bisa dihindari. Karena sifatnya merugikan diri sendiri maupun pihak lain, begitu Romo. Nah, ini sekilas mengenai penghidupan benar ya. Tapi Buddha juga mengatakan satu lagi di dalam sutta yang lain, Buddha mengatakan bahwa kalau kita punya penghidupan benar, ini jagonya Pak Kevin ini. Buddha mengatakan unik Pak Kevin. Satu, jangan boros-boros. Jangan foya-foya, itu bagian dari penghidupan. Mentang-mentang dapat uang, dapat rezeki, nanti boros-boros, itu tidak bijaksana. Kemudian juga, tapi jangan terlalu kikir, pelit juga, ngirit-ngirit, padahal punya uang mungkin gitu kan. Nah, ini tidak seimbang. Ya. Yang ketiga adalah, yaitu jangan besar pasak daripada tiang. Nah, inilah anjuran Buddha mengenai ekonomi Buddhis gitu kira-kira. Nanti mungkin berikutnya kita bahas mengenai yang tadi itu pengupayaan benar di segmen berikutnya ya Romo. Baik. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Kevin mau nambahkan. Iya, jadi ini yang saya coba aplikasikan Romo ketika mendengar ceramah atau rujukan dari kitab suci gitu ya. Ini yang coba saya praktekkan sebagai umat rumah tangga. Mulai dari niat yang baik tadi terkait dengan kondisi hari ini ya, kadang-kadang banyak hal negatif, banyak hal-hal yang kita membuat kita takut. Tapi ingat, kalau dasar kita benar, dasar kita adalah tujuannya untuk memberi kebermanfaatan bagi banyak orang, konsumen akan datang. Konsumen akan kembali, bukan hanya datang. Hukum alam ya dia. Hukum alam. Ya, adil dia. Betul. Tapi kalau hanya membuat usaha tapi tujuan semata-mata untuk cari keuntungan ya, atau memanfaatkan konsumen, maka nggak akan kekal. Nggak akan kembali mereka. Nah, ini yang selaku umat saya coba mempraktekkan itu, Romo. Jadi ada hukum alamnya ya. Apa yang kita lakukan bermanfaat tentu akan kembali kepada kita sendiri, membawa manfaat juga dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Benar. Baik Pak Kevin dan Romo Handaka, kita break sebentar, kita ikuti dulu tayangan informasi berikut ini. Baik pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami akan kembali. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di program Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Romo Handaka Wijananda dan juga Bapak Kevin Wu. Romo Handaka tadi sudah jelaskan bahwa usaha yang bermanfaat itu tentunya tidak merugikan orang lain. Seperti itu ya Romo ya? Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan dan saya ingin memperlihatkan sebuah buku kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Ini buku hasil karya dari Ehipasiko Foundation dan buku ini akan dikirimkan ke alamat Anda. Nanti bisa dimintakan alamatnya dan maksudnya bisa disampaikan melalui IG, Instagram dari Ehipasiko Foundation dan juga alamat email dari Ehipasiko Foundation, ehipasikofoundation@gmail.com. Dari pemirsa bisa mengirimkan alamat wihara, cetya, maupun organisasi, silakan nanti bisa di... Pribadi juga boleh, Romo. Pribadi juga boleh. Boleh, ya. Terima kasih, ya, Romo kami akan Handaka. kirim secara gratis. Ya. Siapapun boleh. Baik.
Mungkin ada buku-buku lainnya juga. Ya, silakan. Dan juga setiap penanya nanti, 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah buku. Bisa dialamatkan ke alamat email mab.tvri@gmail.com. Baik, Romo Handaka dan Pak Kevin bisa disampaikan. Ya, menyambung yang tadi ya. Iya. Ada satu faktor lagi dari Jalan Suciwan 8 faktor yang sangat terkait dengan yang disampaikan oleh brother saya, Kevin, yaitu mengenai usaha benar atau pengupayaan benar, sama wayama. Di sini Buddha mensyaratkan ada yang namanya pengerahan, effort, pengerahan, exertion, pengerahan benar. Ada 4. Yang pertama, kalau sifat yang jelek yang sudah muncul diminimalkan. Kalau yang kedua, yang sifat jelek yang belum muncul, jangan sampai muncul, dicegah kemunculannya. Yang ketiga, sifat baik yang sudah muncul ditingkatkan, dikembangkan. Yang keempat, sifat baik yang belum muncul dimunculkan, ditumbuhkan, dipupuk begitu. Nah, inilah 4 pengerahan benar yang merupakan dasar dari usaha benar. Selain itu ada lagi sumber yang lain mengenai pengupayaan benar itu harus mampu mengatasi rintangan atau niwarana. Kita tahu ada panca niwarana, ya. Biasanya orang pakai niwarana untuk meditasi. Tapi ternyata tidak. Buddha ini ngomong niwarana itu semua kasus kehidupan, termasuk dalam bisnis, ekonomi, dalam belajar, studi, semuanya. Mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Betul, ya. Tapi intinya jangan malas, jangan terlalu serakah, jangan punya niat buruk, jangan ragu-ragu, ya. Jangan penuh dengan apa tadi itu ngantuk pun itu ada itu. Ngantuk termasuk serakah, termasuk penyakit ngantuk itu. Baik. Ya. Baik, dari Pak Kevin sendiri. Ya, ini kayaknya waktunya sangat singkat, nggak cukup nih kalau ngundang Romo Handaka nih ya. Tapi saya mau simpulkan begini, bahwa ketika Buddha mengatakan hidup adalah duka, jangan kita persepsikan bahwa itu adalah semata penderitaan. Duka bagi saya adalah sebuah tantangan, hidup yang berubah-ubah. Oleh karena itu, kita sebagai umat rumah tangga, justru ketika melihat tantangan itu ada, bagi saya sebagai umat Buddha nih, justru melihat itu sebagai peluang. Tapi peluang yang bagaimana? Peluang yang bukan memanfaatkan orang lain, tetapi peluang yang menjawab kebutuhan dan masalah orang lain. Nah, inilah yang saya coba lahirkan menjadi sebuah solusi dan produk-produk yang akhirnya diminati oleh konsumen banyak. Itu mungkin kesimpulan saya. Terima kasih Pak Kevin dan Romo Handaka. Sama-sama, Romo. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita selalu berusaha, tetapi usaha ini harus benar-benar memiliki manfaat dan kebahagiaan untuk orang lain. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan makhluk hidup. Lebih luas lagi seperti itu. Baik, sekali lagi alamat email kami di mab.tvri@gmail.com, bisa ditanyakan, dan 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah buku dari Ehipasiko Foundation. Terima kasih atas kebersamaan seluruh pemirsa, dan ikuti terus Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI, media pemersatu bangsa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Lama sudah di sebuah taman indah lahir seorang putra luhur dan bijaksana, kelak menjadi Buddha.